Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bagaimana cara dalam pembuatan PT atau perseroan terbatas dan apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pembuatan PT tersebut. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota daripada kelompok saya atau kelompok 1. Yang pertama itu ada Ari Setiawan, Afra Rajvainiza, Caca Afrianisa, Cinta Tasya, Della Maulia Putri, dan Leoni Devi Antikasari. Pengertian PT. Pengertian PT tertuang dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT atau Perseroan Terbatas adalah badan hukum dengan persekutuan modal dan didirikan berdasarkan perjanjian. Statusnya yang berbadan hukum membuat PT memiliki hak yang setara dengan manusia, dan dalam hal ini bertindak sebagai subjek hukum. Syarat pendirian PT. Dalam proses pendirian PT, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Apa saja yang menjadi syarat pendirian PT sesuai dengan undang-undang? Yang pertama, yaitu pendiri minimal 2 orang atau lebih dan akte notaris dalam bahasa Indonesia. 2. Struktur pengurus minimal terdiri dari 1 direktur dan 1 komisaris. 3. Untuk PT lokal atau PMDN, pemilihan nama PT terdiri atas 3 suku kata dan tidak boleh mengandung kata asing. 4. Susunan pemegang saham wajib mengambil bagian saham. 5. PT memperoleh status badan hukum setelah mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran. 6. Suami istri yang mendirikan PT secara bersama-sama, namun belum memiliki perjanjian nikah, harus memasukkan 1 orang sebagai pihak pemegang saham. PT wajib memiliki modal dasar yang besarnya sebagaimana kesepakatan pendiri perseroan. 7. Sedangkan untuk PT PMA modal dasarnya minimal sebesar 10 miliar rupiah. 8. Setoran modal minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Syarat yang kedua adalah dokumen yang dibutuhkan selanjutnya. Anda harus mempersiapkan sederet kelengkapan dokumen. Nah, berikut ini adalah dokumen dalam pendirian PT yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada fotokopi KTP pemegang saham dan pengurus perusahaan untuk PT PMDN atau paspor. 2. Kitas pemegang saham dan pengurus perusahaan untuk PT PMA. 3. Fotokopi NPWP pribadi pengurus perusahaan. 4. Kuasa bermaterai apabila dikuasakan. 5. Pernyataan domisili bermaterai. 6. Surat pernyataan setor modal bermaterai, dan yang terakhir pernyataan KBLI bermaterai. Prosedur pendirian PT. Berikut ini Anda harus menjalankan serangkaian prosedur dalam proses pendirian PT, yaitu yang pertama pengecekan nama PT. Langkah awal yang harus Anda lakukan dalam mendirikan PT adalah pengecekan nama PT, apakah perusahaan lain sudah menggunakan nama PT tersebut atau belum. Hal ini karena nama PT tidak bisa sama atau mirip dengan perusahaan lain yang terdaftar. Selain itu, harus minimal 3 suku kata. Yang kedua, pembuatan draft akte pendirian PT. Untuk membuat akte pendirian PT, persiapan data pendirian PT diantaranya menentukan nama PT serta maksud dan tujuan PT, juga domisili PT, struktur pengurusan, dan permodalan PT. Semua hal yang Anda butuhkan untuk mendirikan PT. Yang ketiga, pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Setelah mendaftar ke Kemenkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran,
PT memperoleh status badan hukum. Yang keempat, pengajuan NPWP atau nomor pokok wajib pajak perusahaan. Selanjutnya, mengajukan nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan. Yang kelima, mengurus NIB atau nomor induk berusaha. Setelah itu, Anda dapat mengurus nomor induk berusaha melalui lembaga online single submission atau OSS. NBI berguna sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Akses kepabean dan angka pengenalan impor atau API. Sedangkan untuk pendirian apotek tidak hanya membutuhkan NIB tetapi juga memenuhi AMDAL dan sejumlah persyaratan lainnya. Yang keenam, mengajukan permohonan izin usaha. Selanjutnya, mengajukan permohonan izin usaha atau surat izin usaha perdagangan atau SIUP yang dikeluarkan oleh pihak terkait. Dalam pengurusan SIUP bagi perusahaan yang baru berdiri membutuhkan domisili usaha sebagai syarat pengeluaran SIUP dan tanda daftar perusahaan atau TDP. Anda dapat menggunakan alamat virtual office Jakarta sebagai domisili usaha. Manfaat pendirian PT. Apa saja manfaat mendirikan PT? Berikut ini manfaat dalam mendirikan PT. Yang pertama, dilindungi undang-undang perusahaan yang berbentuk PT mendapatkan kepastian hukum dalam berbisnis. Hal ini karena perusahaan tersebut dilindungi oleh undang-undang. Selain itu, nama PT dilindungi hukum, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan nama yang sama atau mirip dengan nama PT Anda. Yang kedua, perusahaan lebih profesional. Dengan perusahaan berbentuk PT akan lebih profesional sehingga dapat menarik kepercayaan konsumen, investor, dan mitra bisnis Anda. Yang ketiga, sistem kepemilikan badan usaha lebih jelas. Bila salah satu pemilik PT ingin menjual kepemilikannya, alhasil akan lebih mudah mengurusnya. Hal ini karena kepemilikan saham menjadi dasar dari sistem kepemilikan pada PT tersebut. Pengurusan ini harus sesuai dengan anggaran dasar PT yang ada pada akte pendirian. Yang keempat, perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak asing. Perusahaan berbentuk PT dapat kerjasama dengan pihak asing atau PMA. Biasa disebut juga dengan penanaman modal asing. Apa saja syarat dan prosedur mendirikan PT PMA? Selain itu, dengan perusahaan berbentuk PT, apabila ada modal asing yang masuk untuk melakukan joint venture, Anda tidak perlu repot. Hal ini karena jika ada unsur modal asing, wajib dalam bentuk perusahaan terbatas atau PT sesuai dengan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang dengan bunyi penanaman modal mewajibkan setiap penanaman modal asing untuk dilakukan terhadap badan usaha PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia. 5. Memiliki akses bisnis yang lebih luas. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin melakukan ekspansi perusahaan akan memiliki kebebasan melakukan aktivitas bisnis. Juga jenis atau bidang usaha serta wilayah operasional menjadi lebih luas. 6. Kemudahan pendalaman dalam jumlah besar. Sebagai pembisnis, pastinya ingin mengembangkan bisnisnya menjadi lebih besar. Oleh sebab itu, membutuhkan dana yang tidak sedikit. 7. Pemisahan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Bila perusahaan terbatas mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, kewajiban sebatas modal yang disetorkan. Karena itu, harta pribadi masing-masing pemegang saham tidak akan tersentuh oleh kerugian perusahaan. Bila perusahaan mengalami kerugian, maka dapat memiliki pertanggungjawaban sampai harta pribadi pemilik. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang perseroan terbatas menyatakan bahwa
para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan PT dan perikatan yang dilakukan oleh PT, melebihi dari saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham. Selanjutnya, biaya pembuatan PT. Tidak ada batasan standar mengenai biaya pendirian PT ini. Akan tetapi, kisaran biaya pendirian PT yang diperlukan tidak sampai lebih dari 11 juta rupiah. Biaya ini pun masih bervariasi sesuai dengan layanan yang Anda inginkan. Biaya untuk pendirian PT pada tahun 2022 ini berkisaran antara 3,5 juta sampai 8 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.